Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi ya, teman-teman. Kita akan coba lagi untuk melanjut membahas kunci jawaban soal KSK Geografi 2020. Kita akan lanjut di nomor 26 sampai 30. Ini masih terkait ada sedikit topik kebencanaan mungkin ya, dan ini masuk ke dinamika litosfer. Nomor 26, pengelolaan lahan rawan longsor berbasis masyarakat yang paling efektif dan efisien adalah apa? Buatan teras, ditanami pohon bernilai ekonomi, dibuatkan saluran pembuangan air karena dikeruk agar jadi stabil, pembuatan struktur bangunan, struktur penguat tebing. Ini kan yang ditanya lahan rawan longsor, ya, berbasis masyarakat. Artinya kalau ada kata berbasis masyarakat, berarti yang diminta itu pengelolaan yang melibatkan masyarakat gitu maksudnya. Jadi kita diminta berpartisipasi gitu. Nah, kan misalkan kalau daerah rawan longsor ya, daerah longsor. Kalau kita lihat kan kalau daerah rawan longsor kan mirip gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Kan pasti dia bidang gelinjirnya lebih kurang. Apa yang harus dilakukan jika ingin melibatkan masyarakat? Nah, yang paling cocok itu yang B, ditanami pohon bernilai ekonomi. Kenapa ini berbasis masyarakat? Karena kan masyarakat itu kalau diminta nanam pohon tapi tidak ada untungnya, dia nggak mau kebanyakan. Ya, orang Indonesia kan kayak gitu. Jadi udah aja ditanami pohon, tapi dia pohonnya bernilai ekonomi. Misalkan tanamnya di sini apa ya? Yang bernilai ekonomi itu berarti tanaman yang punya akarnya kuat, akar batangnya kuat ya. Itu kan buat menahan air ya dan erosi. Tapi dia bisa taruhlah berbuah ya, kayak misalkan apa? Pohon mangga lah atau apa gitu ya yang berbuah musiman boleh. Atau bambu, mungkin bambu itu luar biasa ya akarnya itu ya. Contohnya kan bisa dijual gitu kan. Nah, itu maksud berbasis masyarakat ya. Jadi masyarakat itu dilibatkan. Kalau yang berbasis pemerintah kan pemerintah tinggal bangun tebing lagi. Bangun apa tuh tembok ya, tembok penahan, terasering gitu ya. Itu kan pemerintah ya. Tapi kalau masyarakat ini aja udah diminta tanam pohon ya. 27, bencana kabut asap dikategorikan sebagai bencana regional karena berdampak luas, multisektor, cakupan wilayah antar negara, kerugian berjangka panjang, kerusakan lingkungan sistemik diakibatkan oleh iklim global. Semuanya benar jawabannya, tapi yang diminta di soal itu lihat kata kuncinya di soal itu dikategorikan bencana regional. Ya, apa itu bencana regional? Kalau ada kata regional berarti dia itu melibatkan beberapa wilayah. Berarti jawabannya yang ini. Cakupan wilayah antar negara. Kok bisa gitu? Contohnya kabut asap yang di Indonesia kan, kabut lahan gambut ya. Misalkan kebakaran gambut gitu kan. Nah, ini kan asapnya itu kan kena angin sampai ke Malaysia ya, sampai Singapura kan sering protes ya ke Indonesia gitu kan. Kalau lagi musim kebakaran lahan, kalau kemarau. Nah, ini antar regional maksudnya. Gitu ya. Jadi kata kuncinya gitu. Lihat ya, ini regional. Ini semuanya benar sih. Nah, tapi kan yang diminta di soal kan regional berarti yang mencakup lokasi ya, wilayah. Itu ya bisa dipahami ya untuk keywordnya, kata kuncinya. Jadi belajar seperti itu, mendeteksi keyword-keyword yang diminta pada soal. Nomor 28, batuan beku yang terbentuk pada zona subduksi umumnya jenis batuan apa? Asam, basa, intermediate, ultra basa. Tidak ada jawaban. Nah, ini subduksi. Kita ambil dulu konsep subduksi ya. Subduction. Zona subduksi itu kan zona penunjaman lempeng. Zona ini nih. Titik ini ya, masuknya lempeng. Ini lempeng samudra kan memiliki ketebalan lebih tipis dibanding lempeng benua ya. Karena kalau nabrak ini kan zona konvergen. Jadi di zona konvergen itu terdapat satu zona titik penunjaman, titik masuknya lempeng namanya zona subduksi. Ya. Nah, ini
ini contohnya di Indonesia ya. Indonesia kan ini ya, busur kepulauan vulkanik kita dari zona subduksi ya. Nah, yang dimintakan tadi apa sih? Batuannya ya. Nah, batuannya terkait zona-zona ini. Jadi zona divergen, konvergen, subduksi, zona hotspot volcano itu akan menghasilkan jenis batuan yang berbeda. Ya, jawabannya yang ini itu kan intermediate. Jadi batuan itu kalau ini berdasarkan kandungan silikatnya dibagi menjadi batuan beku ini ya, asam, basa, intermediate, ultra basa gitu kan. Nah, jadi coba aja kita cek ya. Batuan basa, ultra basa misalkan. Asam. Ini pengkategoriannya berdasarkan kandungan silikat. Ya, saya coba cari yang ini ya, lebih ininya apa? Oh, ini ada ini. Bentar. Oke, ini ya. Nah, jadi ini kandungan ini felsik itu asam, ini bahasa Inggris ya. Kalau kandungan silikatnya lebih dari 63% ya, SiO2 ya silikat. Intermediate 52 sampai 63 itu intermediate. Kita di sini ya, subduksi itu di sini. Basa mafic itu 45 sampai 52 kandungan silikatnya, ultra mafic kurang dari 45% ya kandungan silikatnya. Ya. Nah, ini penggolongan batuan beku menurut kandungan silikatnya. Jadi kalau ada kata asam, basa, intermediate itu berdasarkan itu kandungan silikat. Nah, ini jadi di zona subduksi itu kandungan batuannya kebanyakan intermediate. Ya, ada petanya saya coba lihat ya. Lupa keywordnya sebentar. Grafik saya lupa keywordnya, coba saya cek. Ada yang berdasarkan posisi ininya apa, zona subduksi dan lain-lain. Saya akan coba cari ya. Zona. Jadi kita ambil keyword-keyword ini aja. Oke, nah ini. Form itu kan terbentuk ya. Nah, jadi muncul kata bahasa Inggris. Nah, ini udah lengkap nih. Jadi kalau nanti ada di soal, burung sorry ya. Mana yang agak jelas. Nah, ini jadi penampang lempeng itu gini. Ini mana? Ini yang mafic, yang bahasa itu yang divergen ya. Ultra mafic juga sama ya di sini. Nah, ini yang intermediate. Nah, kita kan karena subduksi di sini ya. Nah, jadi batuan pertengahan, intermediate itu kan mediasi, median ya, pertengahan. Jadi gunung api yang terbentuk di zona subduksi kebanyakan ya kandungan silikatnya pertengahan tadi ya. Berapa persen sih? Dia lupa ya. Nah, itu masuk intermediate. Jadi di zona subduksi ini maksudnya intermediate. Ini ada lagi zona hot, plume of hot, mantel magma ini yang asam. Ini hotspot volcano. Ya, hotspot volcano yang kayak Hawaii ya. Hawaii itu kan kalau bahasa Sundanya nyenceling ya. Nyenceling di sana udah ada gunung api satu tengah-tengah samudra, bukan di zona subduksi, bukan di zona divergen, itu hotspot volcano. Jadi ada titik magma yang itu ya, apa namanya? Pipa magma muncul di tengah-tengah samudra. Jadi interplate zone namanya, interplate zone, bukan di zona tubrukannya, bukan di zona pemisahannya gitu ya, patahannya bukan. Jadi namanya hotspot, titik panas. Memang ada satu titik di samudra dimanapun dunia yang ada memang saluran magma masuk ke itu ke atas dari dalam gitu. Itu hotspot volcano. Jadi ini kata kuncinya nih. Makanya saya bilang kan pakai bahasa Inggris itu ya, cari keyword-keywordnya banyak ini. Bagus ya. Itu ya. Oke, lanjut 29 batuan sedimen berikut yang memiliki ukuran butir paling kasar. Oke, pasir, serpih, lempung, lanau, breksi. Kalau sering lihat batuan apa sih namanya?
gambarnya kayaknya bisa diprediksi. Ini breksi. Breksi itu kan tajam-tajam. Breksi. Oh ini di Jogja nanti. Sorry. Eh, nah ini breksi ya. Ini kan tajam ya. Pecahan-pecahan. Kumpulan fragmen batuannya tajam. Ya kan? Nah, tajam-tajam ya. Beda kalau misalkan konglomerat. Nah, kalau konglomerat kan lebih halus ya. Mana? Bentar. Nah ini konglomerat kan bulat-bulat ya. Lebih bundar. Gitu. Kalau misalkan nanti ada di pertanyaan gitu ya. Yang bentuknya bundar lebih bundar aja gitu, tidak menyebut apa. Tapi kalau misalkan ini ada lagi lebih halus mungkin batu batu lempung mungkin coba. Kamu lihat aja jadi lihat konsep di tiap soal ya. Jadi biar paham semuanya. Nah, ini batu lempung plate gini ya kayak lempengan gitu ya, ya kan? Nanti halus ini ya. Itu sih butirnya. Oke, ini tadi ada batu pasir ya, pasir batu yang kayak pasir gitu ya. Batu pasir. Nah, itu kan bisa kelihatan. Itu kan sifat fisik batuan gitu ya. Tekstur, ukuran, warna gitu. Kamu cari seperti itu. Ya. Ini kan batu sedimen, kamu cari batu beku nanti atau batu metamorf. Kan ada tuh struktur foliasi, non foliasi itu apa ya, cari sendiri ya. Oke. 30 skala Wentworth. Ukuran butir dari kerikil itu berapa? 2 sampai 4 mm, 464, 64, 256, kurang lebih dari 256, 211 per 16. Nah, ini mah tinggal cari ada di ini ya. Skala Wentworth. Ini skala butir ukuran batuan. Ya, nah ini. Ya, berapa milimeter? Tadi kan diminta kerikil itu ya 64 sampai 4 milimeter. Nah, bongkar itu lebih gede ya, pasti lebih besar kan. Makin lumpur itu makin halus kan. Lumpur, debu, pasir ini urutan dari yang paling mikro ke atas makin besar. Jadi hafal aja ini, silakan ya. Gitu. Nah, maaf ya ada background animal ya. Ini maklum lah ada beberapa makhluk-makhluk. Oke. Jadi ini tadi mana nih? Ini ya segit ini ya ini. 4 sampai 64. Oke. Trik ya. Kamu baca tadi ya yang lainnya yang bongkar yang lempungnya nanti bisa aja munculkan gitu. Itu cara memprediksi soalnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Ini materi yang udah masuk ke geologi litosfer ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan diulang, dibaca ulang, cari sendiri materinya, gunakan keyword-keywordnya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ketemu, cari dalam bahasa Inggris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.